Intinya itu penyakit ini kita hadapi dengan tenang. Ya, pikiran harus tenang, harus rileks. Terus selanjutnya kita harus ikhlas. Setelah itu sabar, ya sudah. Sebenarnya intinya itu memang. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyonalistik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Oke, sebenarnya saya ini agak kurang sehat ya, tetapi saya tetap masuk kantor. Dulu juga saya begitu ya, kalau sensasi itu datang saya justru nggak mau manja. Saya harus ke kantor gitu. Saya harus keluar rumah begitu. Oke. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana sih supaya kita itu segera lepas dari ini semua, ya. Bisa keluar dari badai ini begitu. Karena kebanyakan saya yakin Anda sudah tahu ilmunya. Saya yakin sudah tahu ilmunya, tetapi mungkin Anda masih ada keraguan, malas untuk melakukan itu. Padahal intinya penyembuhan ini itu, sakit ini itu sebenarnya itu biasa-biasa saja, tetapi yang menjadi luar biasa itu adalah kesabarannya ini yang harus ekstra luar biasa gitu ya. Bapak bisa aja ngomong gitu karena sudah sembuh. Iya, emang begitu. Saya harus jujur begitu ya. Dan apabila Anda menonton video saya ini saat Anda buka puasa ya, anggap saja saya ini ngobrol-ngobrol sama Anda sambil Anda menikmati buka puasa. Dan apabila Anda saat ini lagi santai di rumah ya, sedang bercanda atau sedang merenung ya, anggap saja saya berbicara sama Anda gitu. Dan apabila Anda saat ini menonton video saya makan sahur, ya anggap saja saya sebagai teman sahur Anda. Gitu. Ya, itu. Masih di kantor saya. Oke, begini ya. Saya tahu kendala Anda dalam puasa ini, ya. Tahu saya. Karena saya paham persis dengan sakit ini. Kalau hanya asam lambung saja, dipakai puasa itu perut itu enak. Saya yakin enak perut Anda. Tapi kita ini menghadapi, bukan kita sih, Anda menghadapi dua dilema, yaitu apa? Antara asam lambung dan anxiety psikosomatis. Gitu. Begini ya, kalau sudah menginjak ke gejala-gejala psikosomatis, itu tentunya ada hambatan tersendiri untuk melakukan puasa. Saya tahu, ya, sensasi itu kalau datang bagaimana, panic attack itu kalau datang bagaimana saat menjalani puasa. Nah, itu saya paham sekali, itu. Saya paham sekali. Jadi kalau Anda ada hambatan untuk puasa ya, yang penting Anda pagi itu sahur, niat sahur untuk puasa. Nanti siang atau sore atau paginya mau gimana ya? Ya jangan Anda pikirkan begitu. Ya, yang penting Anda niat untuk puasa dulu, gitu. Nanti entah bagaimana di tengah jalan, bagaimana jangan Anda pikirkan dulu begitu. Ya, itu. Terus begini ya, inti dari semua ini juga, dari video-video saya yang dulu, itu saya selalu supaya apa? Supaya pikiran Anda itu tenang dulu. Hati dan pikiran Anda tenang dulu. Selama pikiran Anda masih kacau balau, ya, hati Anda kalut, gundah gulana, dan sebagainya, ya, kecemasan itu selalu menghantui di pikiran Anda. Ketakutan selalu menghantui di pikiran Anda. Solusi dari siapapun, ya, itu akan susah Anda terapkan. Ingat itu. Ya, ingat. Biarpun yang memberikan solusi gelarnya model apapun, tetapi kalau pikiran kita belum tenang dulu, belum rileks, ya, susah untuk menjalankan solusi itu. Ya. Mungkin solusi itu hanya Anda angan-angan saja.
Anda angan-angan saja, Anda malas untuk melakukan. Karena apa? Di situ saya yakin ada keraguan, kekurang yakinan gitu dalam melaksanakan atau melakukan solusi dari mentor-mentor gitu. Padahal solusi itu memang benar, ya. Tetapi selama pikiran kita masih kacau, ruwet, ya, kayak benang ruwet itu, ya, bulet kemana-mana, sudah. Kita mau melakukan solusi itu, yaitu hanya ada dalam angan-angan, gitu. Terus intinya apa, Pak? Ya tenangkan pikiran Anda dulu. Dengan apa? Begini. Kalau Anda sudah berobat kemana-mana, ya, ikhtiar insani maupun ikhtiar insani sudah Anda lakukan. Anda sudah berobat ke dokter sampai 10 dokter misalnya, ya. Sudah minum herbal, sudah minum obat sampai rumah Anda mungkin seperti apotek, ya kayak saya ini ya, dan Anda belum sembuh-sembuh. Nah, saatnya Anda perbanyak ikhtiar ilahi, gitu. Ya, apa itu Pak? Kalau Anda Muslim ya tetap istighfar, zikir, berdoa, istighfar, zikir. Ya, istighfar kan minta ampun, zikir itu mengingat. Ya, dengan kita minta ampun berarti kita merasa bahwa dosa kita itu ternyata banyak begitu. Pengakuan dosa. Nah, itu harus Anda jalankan. Dan yang tak kalah pentingnya juga adalah relaksasi. Ya. Kalau Anda non-Muslim ya, istighfar itu kan minta ampun. Zikir itu mengingat Allah. Pasti di agama Anda ya, di non-Muslim, juga ada cara tersendiri untuk minta ampun dan mengingat Tuhan. Begitu, ya atau tidak? Nah, itu Anda jalankan. Tambah, yaitu apa? Meditasi relaksasi. Nah, ini yang kebanyakan orang itu menyepelekan akan kedahsyatan dari meditasi relaksasi dan pengaturan napas, seni olah napas. Kebanyakan ini menyepelekan itu. Saya tahu karena merasa tidak yakin. Masa sih dengan relaksasi itu pikiran bisa tenang, dengan istighfar, zikir itu pikiran dengan tenang. Itu. Saya dulu juga begitu. Saya lakukan sehari, 2 hari, 3 hari. Biasa-biasa aja saya bilang gitu. Tetapi setelah itu menjadi hobi. Ya, menjadi rutinitas ibaratnya begitu. Nah, akhirnya dalam waktu, ya tidak sebentar sih. Dalam waktu yang Allah sudah menentukan itu. Dan waktu Allah yang sudah menentukan. Nanti akan ada perubahan di pikiran Anda. Menjadi rileks, menjadi tenang. Ya, itu. Nah, itulah setelah kita ikhtiar insani, berobat kita nggak sembuh-sembuh, akhirnya kita ikhtiar ilahi, mendekat Allah, ya, mengingat Allah. Dan nanti setelah itu Anda akan mempunyai sifat yaitu, ya, semua itu saya serahkan sama Allah. Gitu. Ya, itu. Dan tantangan dari saya inginlah dalam sehari cobalah Anda tidak mengeluh, walaupun sensasi itu datang. Coba Anda tidak mengeluh, berhentilah mengeluh dalam sehari saja begitu. Ya, apalagi Anda mengeluh kepada pasangan Anda, kasihan itu. Bulan puasa Anda selalu mengeluh sama pasangan Anda. Pasangan Anda padahal itu memang menyadari, tetapi dia nggak merasakan sakit itu. Akhirnya nanti pasangan Anda itu kasihan. Kalau Anda sering keluh itu kasihan. Ya, nanti lama-lama akan bosan. Setelah bosan ya itu nanti ada aja keributan begitu. Itu ya. Jadi tantangan dari saya 1 hari lah atau 1 jam lah Anda tidak mengeluh. Tenang saja ya. Intinya itu penyakit ini kita hadapi dengan tenang. Ya, pikiran harus tenang, harus rileks. Terus selanjutnya kita harus ikhlas. Setelah itu sabar, ya sudah. Sebenarnya intinya itu memang gitu. Ya, kalau ikhtiar insani sudah tidak bisa, sudah mentok Anda lakukan, ya saatnya ikhtiar ilahi, kan begitu. Itu. Memang itu kuncinya ya. Saya ngomong begini ya itu yang saya lakukan gitu. Ya, tetap semangat ya. Tetap semangat. Memang kita tidak bisa menghentikan badai ya, tetapi kita bisa melewati badai itu. Ya, semoga Anda paham. Ya, Anda tidak bisa menghentikan badai,
Ya, badai itu tidak bisa Anda hentikan. Misalnya angin topan, tornado, Anda mau berhentikan, berhenti, tidak bisa. Anda hanya bisa mampu melewati, ya. Begitu. Semoga Anda paham ya, gitu. Nah, tantangan dari saya itu, coba berhenti mengeluh, walau 1 hari, walaupun 1 jam, gitu. Dan itu Anda lakukan terus. 1 jam tidak mengeluh, ya. Dalam sehari udahlah 1 jam tidak mengeluh, ya, tidak mengeluh. Nanti tambah lagi 1 jam tidak mengeluh, tambah lagi 1 jam tidak mengeluh. Akhirnya kan 1 hari kan begitu, gitu ya. Nah, karena apa? Mengeluh itu bukti Anda itu orangnya yang nggak ikhlas dan kurang sabar, gitu. Ya saya tahu, saya dulu juga begitu mengeluh. Ternyata nggak ada untungnya. Mengeluh pada diri sendiri, kecuali kalau mengeluh sama Sang Pencipta, begitu. Ya, itu lain cerita. Mengeluh sama Sang Pencipta itu lain cerita. Karena apa? Yang memberikan sakit itu adalah Tuhan. Ya. Dan yang bisa menyembuhkan Tuhan. Tentunya Tuhan itu juga melihat usaha kita, begitu. Ya enggak? Nah, kalau itu sudah Anda, misalnya, ya sudahlah, saya sudah ikhtiar insani, sudah ikhtiar ilahi. Ya selanjutnya saya serahkan sama Allah. Udah begitu beres. Ya. Jadi intinya itu Anda tetap tenang, ya. Ya tantangan dari saya, coba berhenti mengeluh. Mengeluh pada diri sendiri maupun mengeluh pada pasangan Anda. Ya, dalam sehari saja. Saya ingin ya, dalam sehari 1 jam ya. Dalam sehari 1 jam Anda tidak mengeluh pada diri sendiri dan tidak mengeluh sama pasangan Anda. Mengeluhlah sama Allah, begitu. Ya. 1 jam. Misalnya jam 8 Anda, wah saya coba jam 8 sampai jam 9 saya tidak mengeluh. Tidak mengeluh coba. Nah, oh bisa saya. Tambah lagi. Oh, jam 9 sampai jam 10 coba saya tidak mengeluh. Oh bisa ya. Tambah terus gitu. Ya. Gitu. Susah, Pak. Ya memang susah. Harus dilatih ya. Oke. Anggap saja ini saya menemani Anda gitu ya. Gitu. Saya kalau memberikan solusi, sudah ada di video saya semua ya. Tapi solusi itu, kalau belum ada solusi itu, kalau hati Anda belum tenang, pikiran Anda tenang, Anda akan susah untuk melakukan solusi itu. Gitu ya. Udah, intinya itu aja. Salam sehat dari Bribka Suno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.